Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Saudara-saudari yang terkasih, Bapa sebagai Allah yang maha tinggi itu, oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua digambarkan bahwa Allah itu tak terselidiki keputusannya, tak terselami jalan-jalannya. Bahkan ia mengatakan, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Kalau bisa mengetahui pikiran Tuhan, tentu ia bukan Tuhan. Yang bisa mengetahuinya berarti melebihi Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tetapi Allah yang melebihi segala sesuatu itu, Allah yang tidak terpahami itu, oleh Paulus juga dikatakan ia adalah asal dari segala sesuatu. Ia yang membuat segala sesuatu itu ada dan akan kembali kepadanya. Dalam hal ini saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tentu Allah yang maha tinggi, yang menjadi sumber hidup, yang menjadi tujuan hidup seluruh ciptaan itu, tidak membiarkan dirinya untuk menjadi pribadi yang tetap jauh dan tidak teralami oleh manusia. Oleh karena itu, ia kemudian perlahan demi perlahan mencoba menyingkapkan dirinya. Dan dalam konteks ini, dalam gereja Katolik, kita bicara tentang pewahyuan. Ia mewahyukan diri sehingga dapat dikenali, dipahami, dan juga dialami oleh manusia. Dan penegasan hari ini, saudara-saudari yang terkasih, penegasan hari ini merupakan bentuk pewahyuan Allah. Bukan pertama-tama karena hebatnya Simon Petrus. Bukan. Tadi pun juga dikatakan bahwa berbahagialah engkau Simon, karena bukan engkau yang mengatakan, tetapi Allah yang mengatakan itu. Allah berkenan mewahyukan dirinya kepada Simon sehingga membuat Simon bisa mengenal siapa yang di hadapannya itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tentu penegasan siapa Yesus ini juga menarik karena terjadi setelah Yesus melakukan banyak karyanya. Ia telah mengajar, ia telah menyembuhkan banyak orang, ia telah membuat banyak mujizat dan sebagainya. Nah, setelah melakukan karyanya itu, kemudian Yesus mengajak para murid untuk berbincang-bincang, mengajak para rasul untuk bercakap-cakap. Dan Yesus bertanya, menurut banyak orang, apa yang mereka ketahui tentang anak manusia itu? Apa yang mereka ketahui tentang Allah itu? Apa yang mereka ketahui tentang saya, katakanlah. Lalu para murid mengatakan, banyak orang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yohanes Pembaptis. Karena mereka tahu bahwa Yesus dengan karya yang begitu banyak, dengan pengajaran yang begitu mempesona, dengan mujizat yang begitu mengagumkan, tentu orang akan bertanya-tanya, siapa orang ini? Nah, dalam pertanyaan-pertanyaan itulah banyak orang mengambil kesimpulan masing-masing. Ada yang mengatakan dia Yohanes, ada yang mengatakan dia Elia, ada yang mengatakan dia Yeremia, atau salah seorang nabi atau dari para nabi yang lain. Yang mau mengatakan mereka melihat Yesus sebagai orang yang mempersiapkan kedatangan Mesias. Ini kata banyak orang. Dengan segala yang dilakukannya, orang baru mengenali bahwa Yesus itu adalah dia yang menyiapkan kehadiran Mesias. Tetapi kemudian tentu Yesus bertanya kepada para rasul, tidak secara persis kepada Simon Petrus saja. Dalam bahasa Italinya itu dikatakan, apa kata kalian tentang aku? Memang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan mu saja, karena mu seringkali juga berarti plural, jamak, untuk kalian begitu. Maka Yesus bertanya kepada para muridnya, menurut kalian kemudian siapa aku? Lalu Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, putra Allah yang hidup. Nah, dengan jawaban ini saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi Allah mau memperkenalkan dirinya.
Dan melalui Petrus sekali lagi, kemudian Allah mau menegaskan bahwa yang datang ini, Yesus ini bukanlah sekedar yang menyiapkan kehadiran Mesias, tetapi ia adalah Mesias itu. Ia adalah Allah yang hidup itu. Ia adalah yang menyelamatkan itu. Dan penegasan ini mau mengatakan bahwa Allah sungguh bekerja, Allah sungguh hadir, Allah sungguh berkarya, bukan lagi melalui utusannya, tetapi kehadirannya sendiri dalam diri Yesus Kristus. Dan di tempat lain kita juga membaca bahwa Yesus pun bersyukur ketika Allah mewahyukan siapa dirinya kepada orang kecil, orang yang mau menerima dia, orang yang mau mempercayai dia, dan sebagainya. Dan hari ini juga dikatakan kepada Simon, berbahagia karena mampu menangkap, mampu mengalami kehadiran Allah dan karya Allah itu. Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi yang mau ditegaskan dalam pengakuan Petrus akan Yesus sebagai Mesias adalah bahwa ia sekarang pada waktu itu, pada para murid dan pada masanya mau menegaskan bahwa ia hadir bukan lagi melalui utusan-utusannya, tetapi ia hadir karena ia tidak mau lagi berada di tempat yang maha tinggi. Ia tidak mau menjadi Allah yang tidak dipahami dan dialami oleh manusia, tetapi ia mau menjadi Allah yang hidup bersama dengan manusia, berjalan bersama dengan manusia. Maka Yesus yang hadir itu, Yesus yang berinkarnasi itu kemudian menjadi kehadiran Allah yang tentu saja hadir dan bekerja, berkarya, menyelamatkan manusia dan ciptaan yang lain. Oleh karena itu bagi kita saudara-saudari yang terkasih, tentu pengakuan Petrus ini pun juga mau menegaskan bahwa Allah tetap bekerja, Allah tetap hadir, Allah tetap berkarya. Hanya kemudian menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita berani membuka hati kita untuk mengenali karyanya itu? Apakah kita berani membuka diri kita untuk mengenali kehadirannya? Karena bisa jadi kita seperti banyak orang yang punya konsep sendiri. Kita seperti banyak orang yang punya pikiran-pikiran sendiri bahwa kalau Allah bekerja berarti harus begini. Kalau Allah berkarya atau hadir berarti harus begini. Kalau Allah itu baik berarti saya doa harus dikabulkan. Apalagi kalau sudah novena dan sebagainya. Bisa jadi kita punya konsep-konsep semacam itu. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, ia tetap hadir berkarya. Meskipun kita tanda kutip tidak memahami, memang ia tidak terpahami. Tetapi kemudian justru yang diajak kepada kita adalah kita berani membuka hati. Karena Petrus pun mengenali Yesus berkat pewahyuan Allah. Maka semoga kita pun juga senantiasa mohon rahmat kepada Allah, mohon rahmat yang kita butuhkan, agar kita pun dimampukan untuk mengenali kehadirannya, untuk mengenali karyanya. Dan hari ini secara khusus dalam perayaan Ekaristi, kita mengimani bahwa ia hadir dalam perayaan Ekaristi ini, bahwa ia kemudian menjadi bagian dari hidup kita melalui tubuh dan darahnya. Mengimani, tetapi pertanyaannya, apakah itu punya daya dalam kehidupan kita? Petrus berkat pengakuannya sungguh mempunyai daya di dalam hidupnya. Memang kemudian dia tidak mulus-mulus saja, dia tidak baik-baik saja. Bahkan kita tahu dia akan menyangkal Yesus. Bahkan dalam cerita legenda atau dalam tulisan apokrif diceritakan ketika di abad awal waktu Kaisar Nero kemudian membunuh banyak orang Katolik pengikut Kristus, bahkan mereka dibunuh secara kejam. Petrus didesak oleh para orang atau murid-murid yang lain supaya meninggalkan Roma. Ketika dia mau meninggalkan, di perjalanan keluar yang sekarang namanya Via Appia, ia bertemu dengan Yesus yang memanggul salib. Lalu dia bertanya, Quo vadis Domine? Pada saat dia mau melarikan diri untuk menyelamatkan diri, dia berjumpa dengan Yesus yang mau masuk ke Roma. Ketika bertanya, Tuhan engkau mau kemana? Yesus menjawab, aku mau disalib untuk kedua kalinya. Seketika itu juga Petrus kembali ke Roma. Dia tidak jadi melarikan diri, tetap ada komitmen bahwa dia mengalami Yesus yang menyelamatkan itu. Dia setia kepada Yesus dan akhirnya dia pun ditangkap. Dan karena dia merasa tidak pantas
Seperti Yesus, dia disalibkan tetapi meminta untuk dibalik kepalanya di bawah. Dan itulah bukti bahwa pengakuan Petrus, iman Petrus itu punya daya. Dia berkomitmen, meskipun lemah, meskipun rapuh, jatuh bangun, tetapi ia tetap memohon kepada Tuhan kesetiaan itu. Dan sampai akhirnya sungguh dia tetap setia mengasihi Kristus, beriman kepadanya dan mewartakan dia. Semoga pengalaman Petrus ini pun juga meneguhkan kita bahwa tidak cukup iman saja, mengakui saja. Sungguhkah kita pun juga menghidupi itu dalam hidup kita sehari-hari? Sungguhkah kita juga punya komitmen untuk senantiasa mengasihi dia dan menghadirkan dia, bahkan seperti yang dilakukan oleh Petrus? Dan dengan demikian semoga kita pun juga boleh disebut sebagai orang kecil yang berbahagia, seperti Simon yang berbahagia karena Allah berkenan menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan memberkati kita.